Kabar terbaru dari Sudirman, ternyata sekarang dia ada di Lapas Bancai dan sudah dikunjungi oleh Bu Titin dan keluarga. Ya memang dari kunjungan ini kita dapat satu peristiwa yang memilukannya. Ternyata Sudirman itu tidak seperti yang diisukan di media sosial. Kalau dia itu hidup enak, hidup di hotel, udah glowing pakai headset. Ternyata kalian kena tipu juga nih sama ladusing ya, orang-orang yang menyebarkan begitu. Karena pada kenyataannya Sudirman itu hidupnya juga sengsara. Bahkan dia disiram air panas oleh ladusing. Aduh, kok bisa ini ya, orang-orang udah orang keterbelakangan mental masih disiksa. Dan itu belum lama loh. Bahkan waktu Peggy Setiawan ditangkap itu Koli Bangunan, itu Sudirman dipaksa untuk ngaku, ya kan? Disiram air panas. Ini bener-bener ya. Orang keterbelakangan mental aja digituin, man. Masa nggak mikir? Orang keterbelakangan mental kan pengakuannya aja sudah cacat hukum gitu loh. Ini kok tetap aja begini pola pikirnya. Ladusing ini gimana kata saya. Tapi dari semua kejadian ini ya kita harus bisa mengambil pelajaran. Salah satunya apa? Ingat, kalau mungkin di Hindu, di Buddha itu ada namanya karma. Di Katolik ataupun di Protestan mungkin juga kenal lah istilahnya karma. Kalau di Islam ada ayat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya apa? Sekecil apapun perbuatan zalimmu kepada orang lain, itu pasti akan terbalas. Pasti akan terbalas. Kita coba berpikirnya itu jangan begini, jangan salah. Misalkan saya mencuri 50.000, maka akan kena karma, saya akan hilang 50.000 dalam bentuk uang. Bukan begitu. Tapi begini, saya mencuri uang 50.000, maka ada satu fungsi dari organ tubuh saya yang dikurangin oleh Tuhan. Contohnya, saya tiba-tiba ketika mencuri uang 50.000, lidah saya terkena sariawan akut. Nah, minimal begitu. Kira-kira 50.000 itu bisa nggak saya nikmati? Nggak bisa. Asin, manis, semuanya nggak enak di lidah. Jadi buat apa saya mencuri 50.000 ini? Kalau fungsi lidah saya diambil oleh Tuhan. Itu cara berpikirnya begitu. Apalagi ini menzalimi orang keterbelakangan mental seperti Sudirman demi satu jabatan, demi mempertahankan jabatan. Bagaimana seandainya itu yang dibalas itu adalah fungsi dari organ tubuhmu, polisi? Gak mikir. Kalau bukan fungsi organ tubuhmu yang diambil, bagaimana kalau fungsi organ tubuh anakmu? Coba berpikir di sana. Dikasih kanker lidahmu, kamu bisa apa dengan jabatanmu? Kamu bisa nikmatin gak jabatanmu? Gak bisa. Atau kamu sehat-sehat aja lah, jabatan oke-oke aja, tiba-tiba diambil hal lain, bukan darimu tetapi dari anakmu. Tiba-tiba anakmu jadi idiot, ya kan? Gimana coba? Anakmu lebih parah keterbelakangan mentalnya daripada Sudirman, karena kamu menyiksa Sudirman demi jabatanmu gitu loh. Coba mikirnya ke sana gitu loh. Atau anakmu aman, kamu aman, tetapi di masa tua kamu kena stroke. Cobalah berpikir ke sana gitu loh. Ini buat apa coba mempertahankan hal-hal yang sifatnya ya sementara duniawi gitu loh. Kok nggak takut gitu loh. Saya heran. Udahlah, mungkin saya kalau nasehatin lo ladusing, latihan polisi ini udah dablek mereka tuh, udah kayak binatang kali ya. Mendingan saya nasehatin kamu dah. Menasehatin kamu penonton saya. Ingat, karma tetap berjalan. Itu sudah diciptakan oleh Tuhan, namanya hukum kausalitas, hukum alam gitu loh. Coba aja, Pak. Kamu kalau nggak percaya silahkan berbuat kezaliman. Tapi ingat, itu semua pasti. Ini bukan seandainya, ini pasti terbalas. Kalau nggak kamu ya ibumu ataupun siapapun orang yang kamu sayang. Bayangkan loh. Ya memang kita benar, kita misalkan nemu uang 50.000, tetapi salah satu fungsi organ kita oleh Tuhan dikurangi fungsinya, kan kita juga nggak bisa nikmatin. Udah mendingan nikmatin aja. Kamu sekarang masih bisa ngerokok, masih bisa ngopi, masih bisa makan enak, meskipun penghasilanmu ya biasa-biasa aja, jabatanmu biasa-biasa aja. Udah nikmati itu, syukuri itu gitu loh. Gak usah hidup yang aneh-aneh.
Oke, sekarang saya kembali ke kelakuan polisi. Saya sempat berpikir, gimana ya kalau polisi ini dikelola swasta aja. Kamu kan juga ngerasain ya, kalau ke perbedaan pelayanan kalau kamu ke Bank BCA dengan kamu ke Bank BRI. Beda kan rasanya? Ya, kenapa itu BCA satpamnya, pelayanannya jauh lebih baik daripada BRI? Karena memang BCA itu swasta, sedangkan BRI itu BUMN. Kenapa bisa berbeda? Karena ada regulasi yang menurut saya ini cacat di aparat, di PNS, kemudian di BUMN. Apa coba? Salah satunya nih, mereka itu sulit banget dipecat, ya kan? Banter-banternya itu dimutasi, padahal kesalahannya itu fatal. Akhirnya ini yang merusak mental para aparat, mental para PNS, mental BUMN tuh di situ susah banget dipecat. Ini kan udah cerita umum kan. Kenapa orang-orang banyak bercita-cita menjadi PNS? Karena PNS itu adalah pekerjaan abadi yang tidak mungkin dipecat. Banter-banternya itu dimutasi gitu loh. Ini regulasi yang menurut saya itu kacau, yang merusak mental. Makanya mereka melayani masyarakat itu seogah-ogahan, sewajarnya aja gitu, seenak jidatnya aja. Kenapa? Ya meskipun pelayanan gua jelek, gua nggak bakal dipecat kok. Lain dengan swasta. Buset, swasta tahu ke saya tuh, bicara swasta ini, saya pernah bekerja di perusahaan besar namanya Coca-Cola. Itu ngeri banget loh. Mungkin kalian dulu pernah tahu ya, ada persaingan antara Coca-Cola dan Big Cola. Buat kalian itu ya konsumen, ya biasa aja, sama aja rasanya kan Coca-Cola, Big Cola sama-sama soda. Tapi saya yang di dalam, itu tekanannya luar biasa nih yang namanya swasta ini. Kalian mungkin ya sepele aja, tapi tahu nggak, untuk bisa Coca-Cola bertahan menjatuhkan Big Cola di masa itu dalam setiap harinya kita habis miliaran loh. Kita itu ngerekrut namanya merchandiser marketing lapangan itu sampai ribuan orang. Untuk apa? Jadi si merchandiser ini di lapangan, misalkan ke lapangan, ke Indomaret lah misalkan begitu, itu di kulkas ada 3 Big Cola, 1 Coca-Cola, maka yang 3 itu disingkirkan, hanya ada 1 Coca-Cola di dalam kulkas, ya kan? Ya paling nggak dibuat 1 Big Cola 4 Coca-Cola, itu sampai begitu. Kemudian di displayan di bawah, di rak-rak itu, kalau misalkan ada Big Cola 4 jejer, Coca-Cola 1, itu dirubah semua jadi 5 Coca-Cola semua. Mungkin Big Cola nggak nyadar sampai ke sana. Dia hanya main di iklan, main bayar selegram, bayar iklan di YouTube kan begitu. Tapi lihat hasilnya. Big Cola, pernah lihat sekarang Big Cola di mana? Punah kan di Indonesia, karena itu kerja-kerja swasta dari Coca-Cola begitu hebatnya gitu loh. Dan tekanan buat saya karyawannya, ngeri bos, ngeri. Kalau kita sampai nggak nyampe target bisa menjatuhkan Coca-Cola, ancamannya dipecat. Beneran ini, makanya kita bener-bener kerja itu luar biasa. Itulah swasta begitu loh. Gak ngerti aja kan orang-orang yang gak pernah hidup di dunia marketing. Apa sih, masang iklan aja. Ya itu Coca-Cola, coba lihat iklan di TV di masa itu ya dengan Big Cola bandingkan. Coca-Cola paling bayar masang iklan di TV itu sekali, 2 kali, tapi Big Cola kan terus-terusan iklan. Ya itulah strategi. Ternyata anggarannya bukan ke iklan di TV, tapi di lapangan yang langsung menyentuh ke produk, menyentuh langsung pembeli, konsumen begitu loh. Itulah namanya swasta, itu ada jiwa persaingan di sana gitu loh. Karena regulasinya benar-benar baik gitu loh. Lain dengan PNS, polisi, aparat, BUMN. Di sana regulasinya buruk, terlalu dikasihkan keenakan, jaminan dan sebagainya, sehingga ini tidak bisa melahirkan satu mental kompetisi gitu loh. Nah, lain dengan swasta, kita tuh harus berkompetisi. Makanya lihat tadi BCA, kenapa dia bisa lebih baik pelayanan dan sebagainya? Karena dia harus berkompetisi dengan BUMN, ada Mandiri, ada BRI dan lain sebagainya. Sedangkan yang BUMN merasa dia sudah dimanja, nggak ada jiwa kompetisinya, makanya pelayanannya begitu. Nah, makanya polisi nih, kalau masih kinerjanya begini-begini terus, saya malah baiknya pakai swasta aja ini ya, begitu. Ya itu tadi, kalau nggak mau pakai swasta, dirubah itu regulasinya. Jangan sampai begitu. Ya itu kan apa? Mereka seenak jidat bertindak menzolimi rakyat kecil, karena mereka nggak mungkin dipecat juga kok.
ya banter-banter di mutasi. Itu nih regulasi yang merusak mental bangsa itu ya di situ, ya kan? Ya termasuk orang-orang banyak juga yang bercita-cita menjadi PNS. Ya karena itu pekerjaan abadi begitu. Ya demikian dulu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya. Meskipun yang kita bahas adalah kasus Vina, tapi mudah-mudahan mental kalian itu terbentuk dengan menonton ini, berubah menjadi mental yang jauh lebih hebat, jauh lebih bagus demi masa depan kalian yang sukses.